Halo, selamat malam. Ya, Malam. Lan. Nah, ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai Iya. apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus? Kedua, Heeh. ah, siapakah yang mengdiskusi Yesus yang menyalibkan Yesus? Iblis atau siapa? Kan itu Bang. Iya, iya. Nah, jadi Silakan, saudara. jadi saya menarasikan bahwa Silakan. tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu Allah sudah tahu. Sebelum Yesus diturunkan ke bumi, Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan dihukum, akan disalibkan di tiang salib. Iya, Allah sudah tahu. iya. Ah, jadi Allah itu sudah tahu bahwa kalau Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia, dia tahu bahwa iblis itu akan kepanasan, akan membunuh Yesus. Jadi, kenapa dibilang kematian Yesus jadi penyelamat untuk bagi yang mengikut dia? Jadi, siapa yang percaya dengan matinya Yesus Kristus, dia akan selamat karena iblis itu berontak. Allah itu memberitakan kebenaran, kepanasan, makanya mereka menyalibkan Yesus. Itu menurut saya, Bang. Iya. Berarti Anda akui bahwa Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Sebenarnya dia bukan terkutuk karena dia berbuat salah, bukan. Bukan, bukan. Dia tertulis terkutuk. Berarti Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Betul ya? Dia tidak pernah tertulis dia itu terkutuk, bukan. Dia mati Saudaraku, seperti orang terkutuk karena bukan mati seperti orang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena Kristen. karena dosa. Ya, berarti betul kamu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan makhluk terkutuk, Bang. Begini. Lalu apa Begini. kalau bukan makhluk terkutuk? Karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis itu mengutuk dia, menyalibkan dia. Iya, Itu. makanya dia terkutuk. Artinya saudara menyembah makhluk terkutuk. Betul? Bukan. Saya menyembah dia karena memberitakan kebenaran. Iya, tapi dia yang memberitakan kebenaran ini digantung secara terkutuk di atas salib. Betul? Betul. Betul. Bagus. Dia Berarti Anda sudah mengakui Anda Tunggu menyembah makhluk dulu. terkutuk. Ya, tunggu dulu. Lah, apa lagi? Tadi betul. Dia memberikan terang bagi umatnya sehingga EGP dia dengan mati itu terkutuk. semua. Iblis itu berontak. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Iblis mengutuk dia karena dia memberitakan kebenaran. Kenapa iblis yang mengutuk dia? Ya, Kenapa kan iblis yang mengutuk menyalibkan dia? Kan iblis Oh, yang iblis yang menyalibkan dia. Oh, berarti itu rencana iblis sampai dia disalib. Bukan. Jadi Nih, bukan Ante Bija. memang iblis yang menyalibkan dia. Karena Berarti iblis kerjasama dengan siapa? Hah? Berarti iblis ini adalah eksekutor penyaliban. Betul. Nah, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhanmu. Oh, bukan. Bukan. Ante Bija. Bukan. Loh, Bukan. yang menjadi eksekutor penyaliban adalah iblis. Betul. Yang menginginkan penyaliban adalah Tuhan lo. Betul? Allah itu tahu bahwa kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, kepanasan. Oh, Makanya begitu. iblis itu menyalibkan Yesus supaya jangan memberitakan kebenaran. Oh, ya. Berarti Tuhan sudah tahu kalau Yesus itu akan mati. Betul, sudah tahu. Karena kalau dia Sudah secara terkutuk. betul begini. Allah itu sudah tahu. Betul kalau begini. dia Singkat kali kata betul ya. Betul begini. Ya tunggu dulu. Betul tunggu atau dulu. gimana ini? Tunggu. Allah Ya, itu oke, saya sudah tunggu. tahu
Kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, akan membunuh dia. Itu Iya, berarti kematiannya ini mati secara terkutuk, betul? secara manusiawi. Kenapa susah-susah, Bang? Kenapa susah-susah? Kenapa susah? Iya, makanya jangan mutar-mutar. Sadarkah Anda kalau selama ini orang Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk? Sadar enggak? Tidak. Saatnya mau aku kasih sadar. Saya nggak pernah, istilahnya, saya yakin bahwa kematian Yesus Kristus untuk menebus dunia. Iya. Iya, untuk menebus dunia dalam berita. Oke, tetapi dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Dia terkutuk kan dia nggak pernah berbuat salah. Iya, Hanya berarti karena- dia terkutuk di atas salib. Betul? Bukan. Dia mati disalib dia. karena hanya memberitakan kebenaran. Nah, matinya karena kebenaran dan matinya dengan cara terkutuk. Betul? Dia terkutuk karena dia memberitakan kebenaran. Iblis yang berarti dia mengutuk terkutuk. Hah? Berarti dia terkutuk. Dia bukan terkutuk, dia tersalib. Dia sama seperti manusia yang berbuat salah. Dia. Astagfirullahaladzim. Berarti dia Susah. terkutuk. Hah? Dia disalib dengan menanggung kutuk. Betul? Betul. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Karena dia memberitakan kebenaran. Makanya dia dikutuk iblis. Ya, iya, dia memberitakan kebenaran. Betul. Sehingga dia digantung terkutuk. Betul. Betul? Betul, karena iblis nggak terima. Berarti Anda menyembah makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk Bentar. terkutuk. Karena iblis tidak terima, dia memberitakan kebenaran. Enggak ada urusan dengan iblis. Sekarang ini Anda Sekarang berarti ini- 2000 tahun lamanya Kristen Sekarang sudah begini, Bang. menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Betul? Begini, Bang. Begini pemahamannya. Jadi, yang menyalibkan Yesus siapa? Yang Iblis, kan? menyalibkan Yesus itu Berarti ya iblis. Iya kan? Dia ada salah apa tidak? Menurut manusia Tidak. dia ada salah enggak pada saat itu? Tidak, Betul. tidak. Mereka menyalibkan dia karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima. Dia memberitakan kebenaran atau dia nebus kutuk? Ya karena dia memberitakan kebenaran itu, makanya dia menembus kutuk. Kalau orang-orang menerima kebenaran, Dengan jalan menjadi kutuk. Betul? kalau manusia mengikuti ajaran dia, maka dosanya akan diampuni, maka mereka Iya. akan selamat. Iya, dengan jalan menjadi kutuk dia di atas salib. Betul? Betul, Pak Betul? Ahmad. Diam. Betul? Halo, Jadi halo. Kristen 2000 tahun lamanya menyembah makhluk yang digantung terkutuk. Betul? Betul. Berarti Anda sudah sadar sembahan Anda itu makhluk terkutuk. Selesai kita. Gitu aja kok. Yang penting dia terkutuk bukan karena dosanya, tapi karena dosanya. Iya, tidak peduli dengan dosanya. Yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena dosa orang banyak. Iya. Tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? Ya nggak apa-apa, karena dia terkutuk bukan karena dosanya. Oke. Berarti saya simpulkan, berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju kita ya? Karena iblis tidak terima dengan pemberitaan Iya. Berarti setuju kita ya bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul?
Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Ya mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus, tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk, nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat. Betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, karena disalib, berdasarkan kan, makanya pengakuan dibilang Paulus. terkutuk, kan? Berarti Iya kan? kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak Kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalibkan karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia. Dengan cara terkutuk. Ya, yang penting menyalibkan, dibunuh Dengan dia. cara Karena terkutuk. dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus Makanya dia memberitakan mati kebenaran. dalam keadaan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus memberitakan kebenaran. Iblis Iya, tidak mau. makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk. Betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus menjadi terang. Berarti Kristen harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis. Betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Wow. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Loh, lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya selamat Akibat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen, apa iya memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja? Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Yesus tidak disalib, gimana dong? Kalau Yesus tidak disalib berarti ya hukum Taurat itu batal. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya kalau seandainya Yesus Ya itu, makanya iblis kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan, betul? Oh bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17. Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Betul? Wah, begini Bang, begini. Gimana? Begini.
Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti ini. Ya cara memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida, dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi. Karena Yesus memberitakan kebenaran. Makanya karena Yesus memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau enggak ikut ajaran Yesus ya enggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga. Yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo. Dulu biar saya ambil data dulu ya. Ya, silakan, Ya, silakan. keren. Silakan. Ambil data. Terima kasih saudara, silakan. Silakan. Jadi gantian dulu sama yang lain lah ya, biar saya ambil data dulu. Ya. Iya, silakan. Ini ada pendeta Salom nih. Pak Salom. Teman-teman jangan lupa di tab-tab layar ya. Pak Salom, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Ya, silakan. Mau ngikutin alur yang tadi udah dibahas atau bikin Ya tema dong. baru? Bikin Alah? yang tadi Nah, aja saya ya. tanya dulu. Yang Kok tadi. bisa Ya, gitu? yang tadi aja saya tanya dulu. Sama Bang Su. Kok dikasih tahu Bang Gurinda. beda lagi materinya? Nggak, saya tanya Bang Lanjut Gurinda. ini. Nggak, saya tantang Bang Gurinda dulu. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Kok kenapa kalian yang seot bahas Yesus mau disalib, terkutuk, mau tidak terkutuk, itu tetap dia Tuhan. Berarti kau menyangkal Al-Quranmu. Nah, Masalahnya, masalahnya bukan masalahnya. Kau menyangkal Al-Quranmu. Yesus tidak disalib. Ditipu, masalahnya Allah sembahanmu menipu, yang orang Romawi serupakan. Tapi kenapa di sini kau percaya bahwa Yesus disalib? Nah, gimana itu? Masalahnya Apa masalahnya? Masalahmu di situ. Bukan masalahnya, masalahmu di situ. Saya Kau boleh percaya, ngomong? percaya Nggak Yesus bisa. disalib, kau bahas, kau percaya di sini. Bang Salom gantian ngomongnya ya. Nggak boleh Bang saya Salom, ngomong ya? Gantian. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Saya membahas ini supaya menyadarkan kalian yang sudah 2000 tahun lamanya tidak menyadari telah menyembah makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Dan yang kedua yang menyebabkan jawabannya. saya membahas ini, ajaran penyembahan terhadap makhluk terkutuk kalian ajarkan ke kami umat Islam dengan cara-cara tipu-tipu. Berpura-pura jadi Islam, menggunakan baju koko, menggunakan istilah Al-Quran. Kalian menggunakan ajaran tipu-tipu Anda untuk mengajarkan umat Islam agar murtad menyembah kepada makhluk terkutuk seperti kalian itu. Itulah dua dasar yang mendasari kenapa saya harus bahas. Yang ketiga tambahannya, karena saya sayang kalian. Saya tidak menginginkan kalian itu mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka dengan menyembah makhluk terkutuk. Kasihan kan? Dan itu tugas saya untuk mengasihi kalian agar keluar dari penyembahan terhadap makhluk terkutuk. Begitu saudara, silakan. Jawabannya itu di Bang Kang, tadi sebelum ini yang saya hadapi diskusi siapa namanya? Sabar dulu. Redi Halawa. Redi Halawa. Oh baik. Ya, jawabannya itu di ayat 14-nya, Gurinda.
supaya dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati terkutuk supaya semua bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Bagus. Berarti saya kamu tanyakan sadar. tadi, kenapa Berarti kamu sadar. Tidak, enggak, kasih waktu Berarti saya. kamu sadar bahwa Enggak, kamu kasih. itu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bu, enggak kasih saya bicara. Gimana? Gimana? kamu sendiri yang ngomong barusan. Katanya mau diskusi. Enggak. Daripada menyembah Allah yang tidak nyata, fakta, diskusi. Apa? Gimana? Oke. Yang tidak Oke. pernah ada, tidak Oke, pernah jadi lihat, kamu sudah ada abad mengakui. ke-7. Gimana? Oke, bahwa kamu sudah mengakui. Ini makanya kan tadi kau bacakan di 1 Korintus 16. Tanya dulu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen Kasih waktu lah kita bicara. Kristen jangan itu mut-mut. Kau di punya menyembah komal ini. makhluk terkutuk. Katanya Udah komal selesai ya? gentleman, jangan pengecut lah. Dengarin Kasih dulu waktu pertanyaannya, saya, Bang 5 Juma. menit, kita Baru Anda- bicara 2 menit. Dengarin dulu Jangan pertanyaannya pengecut. Bang Jumba. Stop. Dengarin dulu pertanyaan Bang Jumba baru Anda bicara. Diulang dulu. Berarti pertanyaan, Bang Anda Jumba. sudah sadar bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk, betul? Iya, itu menurut kau. Itu kan eh, menurut asumsi kau. Galatia 3 Nah, nomor 13. tapi kan, maka kan tadi kau jawab sendiri di 1 Korintus 16 ayat 15. Kalau Yesus Galatia 3 mati nomor dan tidak 13. bangkit, sia-sialah iman kami. Kau yang jawab Galatia sendiri 3 tadi. nomor 13. Ya, jangan jawab Kristus 14. telah Ya. menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan Ya. jalan menjadi kutuk. Ya, supaya Betul? di dalam Yesus Kristus itu jawabannya. Makanya kalau diskusi jangan pakai Al-Juma 2 supaya kalian tidak botol. Ini jawabannya ayat 14. Saya tanya kau, baca sampai ayat 14-nya. Supaya kami supaya di dalam Yesus Kristus Enggak kami peduli diberkati. supaya kamu Nah, bisulan, kami enggak peduli supaya matamu keluar, kami enggak peduli. Bukan. Supaya kamu hamil juga kayak perempuan, kami enggak peduli. Yang saya bahas di sini, kamu penyembah makhluk terkutuk di atas salib itu loh. Supaya kamu bisulan, supaya kamu anusnya tertutup selama-lamanya, kami nggak peduli itu. Yang kami tahu, kamu katanya Kristen Gerindra- menyembah makhluk yang terkutuk di atas seorang salib. guru Betul nggak? Nggak bisa ngomong gitu. Nggak, kita berdiskusi. Ini diskusi ilmiah. Itu jawabannya ayat 14. Supaya kami di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan jalan dia Pertanyaan. menjadi kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk kan? Betul? Ya, menjadi kutuk supaya kami diberkati. Nah, Berarti kamu mempertuhankan makhluk terkutuk di atas salib, Ya. betul? bukan mempertuhankan. Tadi kan kau jawab di Mati meja. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Ya. Berarti kamu tidak menuhankan mati Yesus. supaya kami diberkati. Dengan Dia jalan menanggung apa dosa dia mati? kami, dia menanggung Dengan jalan kutuk apa dia kutuk mati? Kami. Ya, Ya, itulah dengan Tuhan jalan kami, apa dia menanggung mati? kutuk Dengan kami. jalan apa? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia? Ya, dia salib toh. Makanya kan dikatakan di ayat 13. Apakah dengan Siapa jalan disalibkan kutuk? itu yang terkutuk. Itulah. Saudara, Makanya saudara jangan sekalian, kata Alkitab apakah kalau dengan kalian tidak jalan imani. apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia dia mati? Ya, Yesus mati disalibkan. Terkutuk Iya. yang disalibkan. Apakah dia Supaya mati dengan kami jalan kutuk? Ya, dikutuk dia mati. Alhamdulillah. Supaya kami diberkati. Ini kan jawabannya Udah. ayat 14. Oke, Nah, supaya silakan kami ganti diberkati. pemain. Ini sudah mengakuinya Waduh, bahwa dia takut. menyembah makhluk Takut terkutuk. supaya kami Apakah diberkati. Muslim pengikut Tuhan atau Anda pengikut sudah hantu? mengakui kan? Anda sudah mengakui, sudah selesai kita. Udah akui. Kita di sini nggak minta tujuannya dia dikutuk, nggak diminta itu. Akui udah selesai kan gitu. Jadi gini, kita deteksi dulu. Ada dua agama. Agama pengikut Tuhan atau pengikut hantu. Kalau Ya. agama kalian pengikut Tuhan, Enggak mana begitu ayatnya? caranya, enggak begitu temanya, jangan kamu rusak. Ada dua agama, satu menyembah hakikat yang suci, satu menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan saya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu kan? Betul nggak? Semua pejabat surga adalah junjunganku. Ya, termasuk yang digantung di salib. Iya. Dia mati terkutuk. Dia mati terkutuk, maksudnya mati sangat terhukum. Ya, sangat terkutuk. Oke. Berarti kamu sadar bahwa Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul?
Jadi, maka Jangan kenapa jadi. dia Hei, harus mati saya sangat sedang terhukum? bertanya. Berarti selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul? Tidak masalah, ya. Oke, selesai. Dah, turunkan, ganti yang lain, Jadi, dengarkan Dah selesai, dulu ya. nggak usah jadi. Cendol udah basi. Pertanyaannya, apakah Host, agama turunkan host. Tuhan atau Pengacau otak ini udah mengakui dia menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Ada lagi? Iya Bang Juma ya, nggak perlu panjang ya. Nggak perlu panjang. Dia sudah ngaku nyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Turunkan lagi. Tadi kan udah panjang lebar itu. Kenapa dimut? Kalau kamu penyembah Allah SWT enggak? Penyembah Iya penyesat. betul. Yes, kami Berarti menyembah kamu mengaku Allah pencipta langit Kamu dan mengakui bumi Allah mau penyesat. yang Coba maha kamu suci mengaku Allah lagi penyesat. maha penonton tinggi. 3.000. Dalilnya Penonton Yesaya ini 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, saya akui. Nah, sekarang saya balik nanya. Apakah Anda mengakui bahwa sudah 2000 tahun lamanya Kristen menyembah makhluk yang digantung dengan jalan Gimana sifat Muhammad? kutuk di atas Jelasin tiang gimana salib? Muhammad Jawab. dulu aja. Pakai timer dong. Jawab. Gimana? Nah, kenapa dimut? Silakan. Gua tanya, Satu-satu apakah dulu, Allah pasangin dulu. apakah kamu menyembah penyesat? Silakan saudara, silakan. Zuma, Silakan. bertanya apakah kalian menyembah Allah penyesat? Kalau penyesat itu terkutuk, yang menyembah terkutuk adalah Zuma, Anda. tanya dulu apakah kalian itu menyembah Allah penyesat? Bisa kenos? Enggak Satu, dong, dua, bahkan enggak nanti dong. dalam Tuhan di kami dalam bukan penyesat, Al-Qur'anmu, Tuhan kami di adalah dalam Tuhan yang Al-Qur'anmu, mengajarkan tak kebenaran. Oke? Yang penyesat itu yang terkutuk. Wa inna karajim, dan engkau adalah terkutuk, iblis itu terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mengakui? Jangan gitu saudara. Saudara kipas angin, jangan gitu. Jangan gitu. Saya akan Sabar, saudaraku, sabar. pakai tanda. Sabar. Bunda Rahma, ada ayat nggak situ Bunda Rahma? Pakai Izin turun dah, mampus. saya turunin dulu karena nggak tertib dia orang. Iya, biar dia kesurupan dia. Kesurupan dia teman-teman. Kayak disiram air panas itu. Jangan makin pas Bunda Rahma juga astagfirullah. Mas, Bukan air comberan Mbak Bunda. Oh, lebih parah. Kak busuk kita itu kodong. Enggak jika perambosen. Bang Juma, oten-oten ini dibawa sudah ada yang tiga oten mengakui Tuhan yang terkutuk. Mereka naik ngamuk, gitu. Oh, iya. Itulah akibat kalau mengimani si Paulus ini, ya kan? Yang membawa ajaran yang katanya ketemu makhluk itu loh. Apa akibatnya ya? Tuhanmu Tuhan terkutuk. Terima kenyataan oten. Nangis kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau menyesatkan diri Anda menyembah makhluk terkutuk. Betul Bang Juma? Betul. Nah, itu. Mereka yang mau kok. Siapa yang suruh kalian menyembah kemudian terkutuk? Nggak ada kan? Mana ada Tuhan kami menyampaikan itu? Bahkan Tuhan saya jelas mengatakan kok bahwa kami anak-anak Adam ini adalah anak-anak yang dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang ngarang-ngarang cerita. Makanya pertanyaan itu cobalah digali lagi untuk dipahami. Jangan datang marah-marah ngamuk-ngamuk sini. Saya bertanya, sadarkah Anda kalau selama ini Anda diajarkan untuk mempertuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Sadarkah Anda? Itu pertanyaan lu. Kemarin Anda nggak bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah itu yang datang kepada Paulus itu adalah anaknya Maria. Tak ada satupun di antara kalian yang bisa membuktikan itu. Kau itu banyak bicara loh. Ya karena tak ada yang kemudian bisa membantah saya, sederhana kan? Ini pertanyaan saya, saudara. Cuma botol. Yang satu di mute Kamu itu dulu. banyak framing loh. Ya udah, silakan Anda jelaskan kepada saya. Apakah sembahan Anda yang di atas salib itu mati dalam keadaan kutuk atau tidak? Silakan. Itu kan sudah dibuat dari kejadian. Kan? Dengar nggak? Di mana ada di kejadian yang dikutuk di kejadian itu iblis? Bukan. Emang tahu nggak? Iya memang. Iblis itu
Iblis itu kayak Iblis yang kau, dikutuk Sudete. di dalam Kalian kitab iblis itu. Kejadian itu Kal- yang dikutuk itu Kalau aku iblis, framing, makanya oke. dia berjalan dengan perut. Iya, Oke? aku framing ya. Ya, Tuhan Yesus itu digantung di kayu salib itu menebus dosa-dosa manusia. Terus Dengan jalan? dengan jalan dia disalib. Terus ini Dengan jalan tahu kutuk, nggak? betul? Dengan Tahu jalan nggak? kutuk. Gini Eh, dulu, tahu nggak? dengan jalan kutuk, betul? Dengar nggak? Dengarin dulu. Dengan jalan kutuk nggak? Aduh, dengan jalan kutuk gara-gara dosa kalian semua. Berarti Tahu kamu nggak? sudah akui, kamu Hah? akui bahwa Yesus dikasih- itu mati dengan jalan kutuk. Udah selesai, thank you. Udah selesai. Turun Udah udah selesai. diakui. Di mute Siapa lagi? aja. 5 Oten mengakui Gurunda, 5 Oten. Ya berarti iblis jadi pahlawan nih ceritanya nih. Oh mama. Silakan. Tuhan Siapa ya. lagi? Ayo saudara. Kalau di iman kami, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, yang terkutuk itu iblis. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Fa innaka rajim. Karena sesungguhnya kamu wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Ini dalam Al-Quran nih. Gurunda, ini izin, ini pendeta Iya. ini Nambaban 17 pendeta dia. Buka Iya. komal nih. Host ganti stikernya di situ Galatia 3:13 biar pada paham yang dibahas. Ganti stikernya Galatia 3:13. Lanjut. Iya. Ini Bang Panta, Muslim Bapak Kristen Bang Panta. Kalau Bang Nababan ini pendeta ini, Bang Nababan. Ya, pendeta suka buka komal dia. Panta. Oh, nggak ada suara. Masa Bang diturunkan Nababan. aja dulu. Iya, iya. Ya, silakan saudara pendeta Nababan. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda membimbing orang-orang untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Silakan. Apa dia diam ya? Oh, Udah ada 5 yang bukan Pak akui. Pendet, bukan Pak Aku mau Pendet yang nyamar. aku mau ngomong apa ini, malu sama jemaat ini. Mau nggak ngaku tertulis. Mau ngaku berarti aku dan jemaatku nyembah makhluk terkutuk. Aku diam-diam aja lah. Mana tahu ada yang ngekick kalau aku diam terus. 2000 Persis. tahun. Persis nenek-nenek, kakek-kakek. 2000 Ya Allah. tahun loh. 2000 tahun. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku menghukum mereka. Ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu kemudian disalib hanya gara-gara itu saja Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka menyembah makhluk terkutuk. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Kami hukum mereka oleh karena ucapan congor mereka yang berkata kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Inilah hukumannya. Mereka menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk atau jalan terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib? Kristus. Siapa Kristus itu? Sembahan Kristen. Dengan demikian Kristen menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib.
Jadi teman-teman yang didatangi oleh misionaris, yang didatangi kemudian oleh gerakan pendangkalan akidah. Pertanyaannya, maukah kalian menyembah makhluk terkutuk? Mau enggak? Hah? Mau enggak nyembah yang terkutuk itu? Mau enggak? Sedangkan di Al-Quran, fa inna terkutuk itu adalah iblis. Mau kalian menyembah itu? Anak-anakku sekalian, mau enggak kalian menyembah itu? Ayo. Mau? Mau menyembah iblis yang terkutuk berdasarkan Al-Quran? Mau? Fa innaka rajim. Dan engkau wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Mau nyembah yang terkutuk itu? Anak-anakku yang di bawah, yang di YouTube, terkutuk? Enggak mau? Ya jangan murtad. Jangan tinggalkan Islam. Mau dibujuk dengan Indomie, dibujuk dengan sendal, jangan mau. Tetaplah mati dalam keadaan Islam. Sorry ye. Katakan sorry ye terhadap mereka yang menjadi sales makhluk terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Kristus. Apa kata dalilnya? Terkutuk. Siapa yang menyembah Kristus? Pak Bom Bom. Berarti Pak Bom Bom menyembah makhluk Terkutuk. nyunyuk. Nah, terkutuk. Ada Pak Heri sama anti maksiat. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Heri. Iya, selamat malam. Ya malam. Bang Heri Muslim apa Kristen? Bunda Apit, syukron. Anti. Muslim apa Kristen? Insya Allah saya Muslim, Mas ya. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya cuma naik duduk sebentar, kalau diturunin boleh. Oke, siap. Ini ada Pak Mas Heri. Muslim apa Kristen Heri? Wah, pada takut kayaknya nih oten-oten nih. Takut bicara jujur. Mereka ini Memang temanya nih, aduh, hancur nih kekristenan temanya ya. ya yang Kristen silakan naik lagi. Redi Halawa silakan naik lagi Bang Redi. Lama banget nyari datanya. Ano, selamat malam Ano. Selamat malam untuk saudara-saudara muslim sekalian. Mohon maaf, saya seorang mualaf. Saya ingin tanya kepada Bang Zuma terkait beberapa surah yang mengatakan Allah itu kami. Tolong beri saya masukan atau kasih saya paham tentang kata kami itu di dalam Al-Quran. Waduh, belokkan topik, udah sering dibahas itu Bang Nahnu, udah sering dibahas. Iya. Kami dibahas itu Bang Hendi. Lah dikit lah. Ya. Silakan saudara baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ ketika Allah melibatkan makhluknya, maka Allah mengatakan kami. Itulah bentuk keagungan Allah, bentuk kemuliaan Allah. Tapi ketika menyatakan hakikatnya sebagai Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata kami. Selamanya mengatakan aku. Itu saudara. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain kami. Gak ada. Atau sembahlah kami, itu gak ada. Tapi sembahlah aku. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Begitu saudara. Sama seperti ketika saya mengajak anak-anak dalam kelas
Anak-anakku sekalian, besok kita akan ke Jakarta. Kata kita di sini menunjukkan bahwa saya dan anak-anak di dalam kelas akan ke Jakarta. Tapi kalau saya berkata anak-anakku sekalian, besok kami akan ke Jakarta. Kami di sini tidak melibatkan kemudian anak-anak untuk ke Jakarta. Tapi saya sendiri atau saya bersama dengan perangkat yang ada. Nah, artinya bahwa ketika Allah mengatakan kata kami dalam arti bahasa Indonesia, orang Arab itu paham betul bahwa kata kami di sini tidak menjadi Tuhan itu banyak, tidak. Tapi Tuhan sedang menyatakan dirinya dengan kemuliaannya dan kebesarannya atas keterlibatan kemudian makhluk yang dia ciptakan terhadap perintah tersebut atau pernyataan tersebut. Contoh, nahnu nazzalna zikra. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa Allah mengatakan kami? Karena Allah mengutus malaikat Jibril atau Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan yang lain, OT-nya naik. Kita kembali kepada tema kita. Bang Ano, udah selesai ya. Ini kita lagi bahas tema ini ya, Bang Ano. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Ini ada Pak Saribu. Selamat malam Pak Saribu. Iya, selamat malam. Oh, perempuan. Dari Kristen ya, Mbak? Enggak, saya Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Aku mau bahas ini ya, Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Maksudnya itu hukum Taurat yang mana yang dikutuk gitu loh. Mereka hanya tidak ingin, maksud dari dalil ini, mereka ujung-ujungnya nanti tidak lagi di bawah hukum Taurat. Sehingga kalaupun mereka melakukan satu perbuatan yang menurut Taurat itu tidak boleh, mereka tidak dihukum dosa, itu maksudnya. Iya, yang menjadi mengganjal ini di hati saya ini, kutuk Taurat. Emangnya hukum Taurat itu ada yang terkutuk gitu? Dari 10 hukum Taurat itu. Maksudnya, orang-orang yang tidak menjalankan Taurat itu akan mendapat kutukan. Contoh Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu maksudnya. Jadi dengan matinya Kristus, maka orang-orang yang tidak menjalankan Taurat dengan perbuatan itu tidak terkutuk lagi. Makanya dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Tapi Taurat itu kan hanya untuk Israel gitu. Nah itu dia, makanya salah konsepnya. Kalaupun Yesus datang, Yesus datang membebaskan kemudian hukum Taurat, kalau Taurat itu adalah kutuk, maka yang dibebaskan dari kutukan pelanggaran terhadap Taurat itu adalah yang punya kitab. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berlaku untuk penduduk Indonesia. Ketika undang-undang ini dibubarkan, maka dibubarkan untuk penduduk Indonesia, bukan dibubarkan untuk penduduk Myanmar. Gitu. Tapi permasalahannya di sini begini, Bang Zuma. Siap. Dosa waris itu dari Adam, tapi yang dihukum Tauratnya. Ya itu yang mengganjal banget itu di hati saya itu. Iya, sebenarnya nggak ada dosa waris itu nggak ada. Nggak ada dosa waris, dalil dosa waris itu dari Adam itu nggak ada, Iya, kecuali memang doktrin. Iya, itu aku akui. Aku udah baca Bible juga, nggak ada dosa waris. Cuma Kristen ini kenapa otaknya nggak nyambung gitu loh. Padahal dosa Ya waris itu tadi, wa qaulihim. Mereka telah Taurat. dihukum. Dosa waris Adam, yang dihukum Taurat. Dulu ya Bu, ini ada Kristen naik Bu. Iya. Ya. Ya kalau begitu. Ya, makasih ya, Pak. Saudari Pasar Ibu. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Pak Robert sama Pak siapa nih? Pantaget, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Medan, Sumatera Utara. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Salam kenal saudara Pantagen. Siap, Pak. Iya, Ya, agak Bang kereba. Robert. Ya, Bang Panta, silakan. Ada yang mau disampaikan? Suaranya Kang. Bang Panta, ada yang mau disampaikan? Siap, tidak ada, Pak. Siap. Makasih banyak. Bang Robert, salam. Selamat malam, Bang Robert. Ada pendeta Edward Banyuma 2 tahun yang lalu kan sering diskusi di Zoom tuh. Beliau hubungin saya, dia mau kembali diskusi sama Banyuma. Cuma kagak ngerti. Bang Zuma, Bang Handi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam abang-abangku dari Aceh, mudah-mudahan semangat selalu untuk menjiharkan yaitu semangat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu cuman gitu. Mudah-mudahan Gurunda selalu dalam lindungan Allah, Bunda, Bang Handi, seluruh sahabat-sahabat muslim. Ya, makasih, Be. Oke, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pendeta Edward ini masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bang Zuma. Selalu ngikuti debat-debat Bang Zuma, Bang Hendi juga yang lain. Semoga sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Riau ini Bang, dari Riau Pekanbaru Bang. Oh Riau Pekanbaru, siap. Makasih ya Bang. Oke Bang, makasih banyak Bang. Yo, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dia baru bikin TikTok. Mudah-mudahan dia lancar bikin akun. Nama kalau udah dibawa Kang namanya Pendeta Edward. Silakan nanti dinaikkan. Terpotong-potong gue 3 kali nih baru nyampe penyampaian. Ayo silakan Pak Robert. Bang Bet. Bang Bet. Atuh cicing wae saya meta naik tadi ngajedog di luhur dasar borokokok ontohod. Turun. Pendeta Edward, silakan naik Pendeta Edward. Yang muslim jangan. Sudah ada nggak minta dibawa? Belum ada Bang Handi. Belum ada ya. Aku nyatet ini udah berapa orang ya tadi ya? 5 mengakui bahwa terkutuk di salib. Udah berapa Kang? Udah dicatat berapa? 5. Udah 5 ya. Ya memang secara tertulis kalau masih punya akal membaca ya harus diakui. Tapi mereka menjawabnya itu tidak fokus pengakuan, tapi dia fokus tujuan. Jadi ditanya mengakui dulu, tapi jawabannya adalah tujuannya gitu lah. Jadi ya memang ini orang pintar cara ngelesnya. Tapi dengan alam tidak sadarnya, kadang-kadang sadar apa enggak ya, kepleset lidah dia akui. Nah setelah akui ya sudah, nggak perlu panjang-panjang.